Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji mari harus selalu tidak boleh berhenti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada suatu kebaikan pun yang bisa kita terima melainkan semua bersumber darinya. Ialah Allah yang sebetulnya begitu mudah menghukum kita setiap kali kita berbuat kesalahan, namun kita masih selalu diberikan kesempatan, bahkan ditutupi kesalahan kita, dibuktikan dengan banyaknya orang yang masih berbuat baik kepada kita. Dan selawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah bantu kita menjadi umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diizinkan ngaji bareng lagi di sini. Mudah-mudahan pertemuan ini jadi keberkahan. Kelihatan nggak Pak yang dari jauh duduknya? Hati-hati jangan terlalu nempel sama tembok. Kadang magnetnya lebih kuat. Tapi nggak apa-apa. Tidur di majelis ilmu jauh lebih baik daripada di pos rendah. Alhamdulillah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita, namanya majelis ilmu harus ada dua yang bertambah ya. Yang pertama jelas nambah ilmu, yang kedua jelas nambah yakin, nambah imannya kepada Allah. Cuman masalahnya kalau nambahin ilmu, saya pasti kalah jauh sama Google. Karena semua ada di situ. Tapi kalau nambahin yakin, dia seorang hamba juga hanya bisa menyampaikan. Makanya kajian ini baru sukses bagi saya kalau saya bisa seikhlas mungkin. Kalau lurus niatnya, terus Allah terima, mudah bagi Allah membulak-balikan hati siapapun yang mendengarkan. Walaupun mungkin ngedengerinnya ada yang lagi sambil jualan di depan. Karena kajian yang sukses, yang berhasil itu, ingat sekali lagi, bukan yang berhasil membuat siapapun yang ikut di dalamnya jadi langsung hafal banyak ayat, banyak hadis. Bagus itu juga, tapi yang lebih baik lagi adalah yang membuat kita berhasil tambah dekat sama Allah. Yang bisa jadi kalau di depan kajiannya kadang suka ada yang sambil jualan, tapi Allah izinkan sepi, jadinya ngedengerin, pulang-pulang pengen tambah taat, dia yang berhasil ya. Daripada mungkin yang berada di dalam tapi sepanjang kajian udah tahu, udah pernah dengar ya. Masya Allah. Maka bismillah, semoga Allah menambahkan keyakinan kita kepada dirinya. Sebelum masuk ke bahasan, ingin mengutip dari salah satu hadis yang cukup panjang, maka saya izin langsung ke terjemahannya. Qala Rasulullah SAW bersabda, di hadapan para sahabatnya Nabi pernah bercerita bahwa akan ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Namun mohon dicatat, ketika kita baca penjelasannya, orang Arab zaman dulu itu kalau bilang 70.000 orang bukan berarti jumlahnya tepat 70.000 Pak. Tapi itu ungkapan mereka untuk menyebut jumlah yang amat sangat banyak ya. Waktu itu juga belum ada alat buat ngitung orang ya. Tapi itu ungkapan orang Arab zaman dulu untuk menghitung jumlah yang sangat banyak. Nah kata Nabi, jumlah yang sangat banyak itu, atau kalau memang nyebut angkanya 70.000 orang itu, masuk surganya tanpa hisab kan? Nggak ikut pengadilan Allah dulu, langsung diizinkan masuk ya.
Maka punten nih Pak, kalau ada orang yang disebut masuk surganya tanpa hisab, nggak dipersulit, kira-kira apa Pak amalannya Pak? Hah? Ikhlas, satu jawaban. Terus gimana takwa? Insya Allah ya, banyak pilihannya. Nah, para sahabat yang waktu itu mendengarkan sabda Nabi tersebut, karena Nabi setelah ngomong gitu pergi Pak, kan bikin jadi bertanya-tanya, nggak dijelasin pula, ya, nggak dijelasin. Tapi ternyata para sahabat yang paling dekat sama Nabi, karena jelas beliau-beliau lebih dekat sama Nabi daripada kita, berarti lebih paham tentang ilmu yang diajarkan Nabi. Nah mereka nimbrung, ngobrol, kira-kira siapa ya 70.000 orang tersebut. Yang paling pertama muncul di pikiran dan lisan mereka, mereka menyebutkan mungkin mereka adalah orang yang bertauhid dari awal hingga wafatnya. Bertauhid, karena memang di zamannya beliau-beliau nggak semuanya muslim dari lahir Pak, banyak yang dulunya nyembah berhala, ya. Jadi beliau paham betul ketika seorang hamba ini benar tauhidnya, ya, maka itulah jadi alasan yang paling utama Allah mengizinkan hambanya masuk surga tanpa hisab. Ini kata mereka yang paling ngerti ajaran Nabi. Walaupun nanti akhirnya Nabi menjelaskan juga dan membenarkan, ya. Karena kalau misalkan punten, sholat mah iya, zakat iya, puasa iya, tapi ketika disebutkan, Pak jangan foto bertiga, nanti yang di tengah mati, yang kiri pasti mati, yang kanan pasti mati, yang foto juga pasti mati. Yang jadi masalah kan bukan matinya, bukan mati karena apanya, tapi mati sedang apanya. Mau umurnya pendek juga, kalau meninggalnya lagi sujud, tahajud, Masya Allah, nggak masalah. Daripada panjang usianya, tapi nggak jadi amal soleh, rugi, ya. Sehingga ketika Nabi pun membenarkan dengan itu, walaupun Nabi menjelaskan tidak hanya itu ya, tapi itu alasan yang nomor satu yang dipikirkan oleh para sahabat ketika itu dan dibenarkan oleh Nabi, ya. Karena kalau udah benar tauhidnya, otomatis sholat pasti dijaga, puasa pasti dijaga, dan amal lain semua dijaga, ya. Dan itulah cara paling baik, paling tepat untuk membuat seorang itu, kalau ada yang nyari ketenangan maka jadi tenang hidupnya. Kalau pengen jadi orang baik maka jadi orang yang paling baik. Makanya unten ya, kemarin dapat kayak, ini sering dengar sebetulnya pernyataan ini, Bapak juga mungkin sering dengar, katanya suka dinasehatin orang, jadi orang mah jangan terlalu baik, nanti dimanfaatin, ya. Sepakat nggak? Ada yang menyepakati, ada yang agak gimana gitu. Tapi yang kami ketahui, ketika kita berbuat baik, ya udah berbuat baik aja kok. Mau dimanfaatin atau mau dia balas jasa kita, ya itu urusan dia dengan Tuhannya. Aku ngelakuin ini bukan supaya orang-orang suka sama diri ini, lagian rugi. Walaupun satu dunia cinta, Allah nggak cinta, benci, tetap celaka. Atau dibalik, walaupun satu dunia benci, Allah tetap cinta, tetap sayang. Satu dunia ingin mencelakai pun, demi Allah sehelai rambut pun gak akan jatuh. Tapi kan rugi kok, kita udah baik, dia malah berbuat buruk, malah mengkhianati, dilicikin, ya. Dia licik, berbuat buruk, dia yang rugi, karena ada ganjarannya masing-masing. Dan kita meninggal gak akan ditanya kelakuan dia, kita ditanya kelakuan masing-masing. Udah lempeng, aku berbuat baik ya karena Allah, biar supaya Allah suka. Mau dikhianati ke mau diapain, mangga, itu mah urusannya. Karena ketika sudah makin sering ngaji, sudah harus yakin bahwa yang rugi itu bukan yang
ditipu, tapi yang menipu. Yang rugi itu bukan yang dicaci, tapi yang mencaci. Yang rugi itu bukan yang dicuri, tapi yang mencuri. Nyolong misalkan, korupsi, dapat uangnya banyak, rugi. Dimakan, tidak haram, sama saja memasukkan api neraka ke dalam tubuh sendiri. Dikasih ke anak-anaknya, nggak berkah. Dipakai buat zakat nggak boleh, ya. Bingung ini mau diapain, ya. Dikembaliin ke orangnya udah nggak tahu di mana, ripuh sendiri, ya. Yang dicuri, walaupun ia mohon maaf mungkin jatuh miskin, jadi kelaparan, tidak bisa membiayai untuk keluarganya, tapi kalau gara-gara itu jadi tambah dekat masuk ke surganya Allah. Karena ingat, setiap kepahitan kan ujungnya cuma dua, kalau nggak gugurin dosa pasti meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Maka punten, guru sering mengingatkan, kalau kita masih sering sedih, baper, sakit hati sama tindakan orang kepada kita, ya berarti masih ada nyantelnya kepada selain Allah, masih nyangkut. Kenapa? Atau omongan orang, pujian orang, cacian orang, sama bunyi ember jatuh, udah sama aja sebenarnya. Satu dunia memuji kita, jadi tambah gampang gitu masuk surganya? Enggak, apalagi kalau malah jadi penyakit hati. Satu dunia mencaci kita, dikatain oleh miliaran manusia, monyong kamu, apa mulut kita tiba-tiba mancung? Enggak bisa ngapa-ngapain. Malah mulut mereka yang jadi mancung. Gimana cara ngomong monyong tanpa majuin mulut? Susah ya. Udah tenang jadinya. Dan yang akan kita bahas nanti, kemarin dihubungi Pak Haji Karim, katanya ada wacana dibikin rutin, maka dibikin pakai kitabnya. Ini kitab yang dibahas di pesantren Darut Tauhid juga. Nama kitabnya Al-Hikam. Mungkin sebagian sudah pernah membaca atau mempelajari kitab ini, karya Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya. As-Sakandari berarti Al-Iskandariyah, dari Mesir, ya. Lahirnya sudah lama, tahun 648 Masehi Hijriah, atau berarti 1250 Masehi. Meninggal 1309 Masehi, 59 tahun umurnya. Dan beliau itu satu zaman dengan Imam Ibnu Taimiyah, ya. Ini salah satu kitab beliau yang memang merujuk ke arah kepada ketauhidan, bahkan sampai ke arah tasawuf, tapi dengan tetap menjaga syariat yang ketat, ya. Karena kadang, mohon maaf, ada yang menyebutnya tasawuf sufi, terus kurang sepakat. Karena memang iya, nggak bisa dipungkiri ada orang yang belajarnya ke arah sana yang sampai jadi ngegampangin syariat. Tapi menurut guru-guru kami dan rujukan-rujukan kitab yang lain, beliau bukan yang kayak gitu. Tauhidnya benar, menghamba kepada Allahnya luar biasa, tapi syariat juga tetap dijaga, ya. Kan kalau di Jatim itu nyampe pernah ada guru lagi mau isi kajian di situ, makan sate dulu. Ditanya sama tukang satenya, mau ceramah ya Ustaz? Iya. Ayo ikut ke dalam sekalian, udah waktunya sholat. Diajakin sama ustaznya. Kata tukang sate ini teh, saya mah fisiknya jualan juga hati saya mah tetap sholat. Udah gak harus sholat lagi saya mah. Masya Allah. Sudah sampai di makom itu katanya. Sedangkan Nabi yang jelas-jelas paling mulia saja masih kayak begitu sholatnya dijaga. Ya, sesuatu yang disayangkan, ya. Tapi bismillah, ini salah satu kitab yang dibahas di Darut Tauhid, dan tentunya selain Al-Quran dan kitab-kitab hadis, ini termasuk kitab yang untuk diri pribadi paling banyak berubah diri, ya. Maka semoga kita bisa merasakan manfaatnya insyaallah. Kita dengarkan dulu penjelasan dari Syekh Ibnu Athaillah terkait kenapa tujuan beliau menulis kitab ini, ya. Beliau menyebutkan di sini, ini saya bawa yang versi terjemahannya langsung, ya. Beliau menyebutkan
Manfaat kitab ini adalah mendidik hati sehingga mengenal zat Allah, sehingga berbuah kelapangan dada dan bersih hati, berbudi pekerti yang luhur menghadapi semua makhluk. Jadi untuk mendidik hati kita supaya kita makin kenal sama Allah, dan akhirnya kalau udah kenal sama Allah, hati jadi lapang, nggak sempit. Karena mohon maaf, ada yang uangnya banyak luar biasa tapi nggak enak, sempit, menderita. Naik BMW tapi nangis setiap hari, yang tiap hari ngegoes beca tapi bahagia aja, senang, ya, sempit hatinya. Nah, ini mendidik hati supaya kenal Allah, lalu nanti buahnya adalah kelapangan dada dan juga bersih hati dan juga berbudi pekerti yang luhur menghadapi semua makhluk. Akhirnya benar-benar jadi motonya Islam tuh rahmatan lil alamin tercapai, ya, karena jadi budi pekerti yang luhur menghadapi semua makhluk. Dan ketika dulu melakukan perjalanan mencari Allah begitu, ya, karena terlahir di keluarga lama, ikut keluarga ayah yang Buddha, jadi dikasih makan babi dulu, ya. Beliau orang Buddhis, jadi ke wihara, sekolahnya sekolah Katolik. Ketika akhirnya mengetahui tentang Islam, maka secara akal ini adalah suatu ajaran yang membuat orang tuh baiknya tuh tanpa batas, Pak, tanpa alasan, ya. Karena yang dikejar adalah ridhonya Allah. Nah, Allahnya, masalahnya Allahnya itu abadi, selalu melihat, selalu mendengar, ya. Sehingga kalau misalkan ada orang berbuat baiknya supaya orang jadi baik lagi, terus yang dibaikin nggak balas kebaikan, mentok, bisa jadi nggak berhenti berbuat baik itu. Tapi kalau sudah berbuat baiknya dia bilang karena Allah, beneran karena Allah, maka mau orang mau ngapain juga, balas budi kek, mengkhianati kek, lempeng aja. Karena yang dikejar Allah, dan Allah tidak tidur, pasti memberikan ganjaran, memberikan balasan yang terbaik dari setiap perbuatan kita, ya. Maka isinya dari kitab ini ada 294 hikmah, yang setiap hikmahnya, walaupun setiap hikmahnya itu adalah hasil buah pikiran beliau sendiri, tapi selalu dilandaskan pada Al-Quran dan Sunnah, ya, selalu dilandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ketika kita bicara pendidikan akhlak, manusia itu benar-benar jadi baik, dan manusia yang paling baik akhlaknya jelas adalah Nabi. Kadang suka ditanya lagi bahwa kan bisa kita belajar akhlak doang, tinggal ngikutin orang-orang yang udah jadi orang baik aja, ya. Bahkan kita nggak menutup mata, banyak kok orang yang sebetulnya bukan Islam tapi lebih dermawan daripada kita, ya. Banyak yang mohon maaf nggak berkerudung tapi lebih santun daripada yang muslimahnya sendiri, ya. Tidak menutup mata. Tapi masalahnya di dalam Islam, akhlak yang baik itu ibarat buah. Namanya buah pasti ada akarnya, ada batangnya. Dan selalu kita ingatkan bahwa akarnya itu adalah ketauhidan yang benar, akidah yang benar. Dalam artian akidah yang benar itu nggak cukup sekedar Tuhan teh satu, Allah doang, nggak cukup, ya. Termasuk meyakini nggak akan ada yang bisa mencelakai saya kalau Allah tidak memberikan izin, tidak ada jalan rezeki yang lain melainkan pasti dari Allah, yang lain hanya jadi jalan. Dijaga itunya semua. Nanti kalau akidahnya udah benar, maka akan rela kesehariannya diatur oleh syariat. Nah, syariat ini adalah batangnya. Lalu kalau akidahnya udah benar, syariatnya dijaga, maka pasti buahnya adalah akhlak yang mulia. Sehingga saya sering cerita ini, negeri-negeri atau negara yang orang-orangnya katanya paling sopan, paling santun, paling baik budi, Jepang, Korea, Singapura, gitu, ya. Tapi tetap ternyata bunuh diri paling tinggi tetap berasal dari sana, ya.
Kata orang yang pernah ke Jepang itu, nanti dikoreksi ya, tapi orang yang cerita pernah ke Jepang ini bilang di sana itu sampai ada kartu untuk naik kereta yang saldonya bukan diisi pakai duit, Mas, tapi diisinya pakai waktu. Jadi kalau misalkan kita beli ito, beli itu 100 ribuan gitu ya, isinya duit. Kalau ini isinya pakai waktu, beli itu 60 menit. Saking dari satu titik ke titik lain, satu kota ke kota lain, misalkan jaraknya 25 menit, pasti 25 menit. Jadi begitu di tap nanti saldo Anda yang 60 menit berkurang jadi tinggal 35 menit. Itu sampai sedisiplin dan setepat waktunya sampai kayak gitu. Tapi tetap bunuh diri paling tinggi tetap di sana, di negara-negara yang katanya paling disiplin, sehingga mengambil kasih Pak, insyaallah, syukur. Sehingga mengambil hikmah ketika membaca sebuah majalah diceritakan ada mahasiswi di Singapura loncat dari apartemennya lantai 14 menemui aspal di bawah, ya, maka tentu langsung jadi manusia geprek ya, tewas di tempat ya. Lalu ketika diselidiki oleh polisi, di kamarnya ditemukan buku diari, buku harian yang setelah dibaca-baca ia bunuh dirinya karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh ya. Perkara masalah jerawat. Maka orang kan mempertanyakan, ini anaknya emang kenapa sih? Oh enggak, nilainya bagus, ke orang tuanya santun, ke teman-temannya sopan, terus kenapa sampai bunuh diri? Masalahnya cuma satu, Tuhannya bukan Allah, Tuhannya penilaian makhluk. Maka ketika dirinya udah selalu dicaci maki oleh orang, ngapain saya hidup lagi? Hidup dibenci seperti ini, dicaci maki, dihina ya. Maka sudah kehilangan alasan hidup, maka memilih untuk bunuh diri ya. Kebayang kalau Nabi kita baperan gitu ya. Wahai Rasul, kenapa hari ini nggak berdakwah? Oh nggak mau, kemarin juga diledekin peluru. Ya tidak akan sebesar ini Islam ya. Nabi mah nggak cuma dicaci maki, bahkan ingin dibunuh ke, terus saja lurus ya. Dan tetap beliau punya gelar manusia yang paling baik akhlaknya. Sebelum diangkat jadi nabi aja gelarnya Al-Amin, terpercaya. Padahal nabi ganteng tapi tidak disebut Muhammad si ganteng. Beliau gagah perkasa, tidak disebut Muhammad sang perkasa ya. Tapi nilai pada dirinya yang paling menonjol adalah kejujurannya itu ya. Dan dengan akhlak yang baik itu, Masya Allah, ternyata Allah sempurnakan. Memang dari awal sebelum turun kenabian pun beliau memang gak suka dengan praktik penyembahan berhala. Dan ketika akhirnya turun, diangkat oleh Allah menjadi Rasulnya Allah pun, ternyata memang disampaikan umat-umat terdahulu, para nabi dari yang paling awal sampai paling akhir, ajaran paling utamanya sama, tauhid ya. Maka tauhidnya lempeng, enak hidup demi Allah ya. Nggak panik ketika akhirnya diturunkan jabatannya, dan nggak apa-apa yang emang kerja buat jadi amal soleh ya. Bukan sekedar untuk nambah terus gaji, jadi bisa beli ini itu. Kecintaan kita yang terlalu aja kepada dunia yang bikin kita nggak suka diturunkan jabatannya, karena gajinya bakal murah, jadi nggak bisa belanja yang disukain lagi ya. Kalau sudah benar tauhidnya, udah tenang, seperti diapain juga ya. Kita insya Allah akan sambil bahas dari hikmah yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun bukan Al-Quran, nggak apa-apa ya, kita bacakan asal. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Ya, artinya setengah dari tanda bahwa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat karunia Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Ini kadang
berhala itu, ilah di hati kita itu, ketika kita bicara la ilaha illallah, tiada, suka diterjemahinnya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Padahal ilah itu lebih tepatnya diterjemahkan sebagai sesembahan. Tapi sesembahan itu nggak melulu sesuatu yang membuat dahi kita bersujud di hadapannya, bukan. Tapi apapun yang paling dominan di hati itu juga termasuk ilah. Makanya kalau misalkan ketinggalan sholat jemaah nggak sedih, tapi hilang duit sedih, ya berarti ilahnya masih. Mudah-mudahan jadi Allah nantinya ya, yang ada di hatinya ya. Lalu ilah itu tadi kadang nggak melulu dalam bentuk harta, jabatan, tapi kadang muncul dalam bentuk ikhtiar kita sendiri ya. Atau istilahnya jadinya menuhankan ikhtiar kita sendiri. Sehingga ketika akhirnya anak-anak kuliah misalkan SMA baru lulus kuliah, pengen masuk universitas ternama atau universitas negeri, udah belajar ikut bimbel, kemarin cerita dari anak-anaknya ikut bimbel untuk paket supaya bisa lulus SNMPTN aja, itu ada paket bimbel harganya 80 juta kan. Ada yang bayar lagi, ada yang mau ikut, Insya Allah. Rela orang keluar segitu banyak demi masuk kampus yang dia inginkan. Udah gitu yang keterima malah temennya yang nggak belajar, dianya nggak keterima yang udah belajar, udah keluar uang bimbel ya. Maka dia nggak terima dengan berkata, kenapa dia nggak belajar, saya udah belajar. Harusnya kan tidak mengkhianati hasil, ini belajar loh, keluar uang loh ya. Hati-hati bisa tergelincir kepada menuhankan ikhtiarnya sendiri. Padahal sejatinya ketika kita selalu mempertanyakan, kalau memang setiap hal itu Allah yang menentukan, terus ngapain kita usaha? Ngapain ikhtiar? Ada dokter soleh ditanya, dokter soleh ini yakin ini pasien mau sakitnya separah apapun saya nggak nyentuh, kalau kata Allah sembuh sembuh. Atau dibalik, ini pasien sakitnya cuman panu, dokternya 100 ngobatin barengan, kata Allah nggak sembuh, bisa mati juga itu orang. Dan pasti bakal mati juga sih dokternya juga ya. Terus si dokter ditanya, kalau gitu ngapain dokter jam 12 malam ditelepon ke rumah sakit buat ngobatin orang? Yang nentuin sembuh kan Allah, ngapain dokter masih usaha? Buat apa sih dokter ikhtiar? Buat apa kita ikhtiar? Yang paling utama adalah agar jadi amal soleh ya. Mau orang itu sembuh atau tidak, dokter tahu. Ya Allah, engkau yang nitipin di kepalaku ilmu medis, maka aku ingin jadi ini, jadi amal soleh. Aku nggak bisa nyelamatin nyawa, tapi aku pengen ini jadi pahala. Mau dia nggak terima kasih, mau dia nggak bayar, engkau jadikan ini pahala. Alhamdulillah ya Allah, itu yang memang saya cari. Tenang we, orang mau kayak gimana juga. Masuk universitas, udah belajar, udah keluar uang buat bayar bimbel, nggak keterima, mangga ya Allah, ridho. Yang penting ini jadi amal soleh. Mau gitu dibalik, semua keinginan dikabul, tapi nggak ada yang jadi pahala. Pakai bekal apa nyampe surganya Allah berarti? Yang penting jadi amal soleh. Makanya kadang akhirnya terjawab. Ada guru-guru, ada orang-orang yang mempraktekkan, dia dicaci orang, difitnah orang, besoknya malah beli kue bolu, nganterin ke rumah orang yang memfitnah. Sampai yang fitnahnya bingung, Pak. Perasaan saya habis zolim malah dikasih hadiah ya. Maka ketika ditanya kenapa, ya dia berbuat buruk juga nggak akan nempel sesuatu, kita nggak akan ditanya kelakuan dia. Masa gara-gara dosa orang saya ikut disiksa, ya rugi atau enggak? Tapi gara-gara ucapannya, walaupun mungkin itu menyinggung hati, tapi alhamdulillah gugur dosa. Dan orang yang udah benar-benar ngejar Allah butuh banget, pengen banget sama yang namanya dosanya digugurkan. Sehingga orang yang ngajinya udah benar, udah rajin insya Allah, maka dia jadi sadar betul bahwa
Kalau setiap kali kita berbuat ada yang salah perbuatan langsung ada ganjarannya, maka dia sadar dirinya sedang ditolong. Ya. Contoh kemarin Syekh Ali Jaber sebelum wafat, ingat pernah ditusuk, tahu-tahu ada orang naik ke atas panggung, kan orangnya dipukulin. Termasuk Syekh Ali Jabernya malah berpikir seperti itu. Ini orang ditolong Allah, dipukulin. Kenapa emang? Orang malah berkata, mampus kamu, syukurin kamu ya, udah berbuat jahat sih makanya dipukulin. Tapi kalau dipikir lagi, gara-gara dipukulin dia diizinin oleh Allah nyicil perbuatan buruknya. Bayangin kalau perbuatan buruknya itu semuanya Allah tunda, diganjar nanti setelah meninggal semuanya. Repot, lebih ribut ya. Makanya sampai seorang Abdurrahman bin Auf, Mbak, sahabat Nabi yang paling kaya, itu pernah diundang di suatu acara makan, nangis, Mbak. Ditanya sama yang undang, kenapa kamu nangis? Tapi nggak logat Sunda kayak gitu ya. Ini mah memang ininya lagi cerita aja ini mah ya. Kenapa nangis? Maka Abdurrahman menjawab, aku teringat sahabatku yang lebih mulia dariku. Siapa beliau? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kenapa engkau nangis? Kenapa engkau iri kepadanya? Karena aku ingat betul Mus'ab itu adalah anak bangsawan, tampan, wangi, pakaian bagus, kaya raya, tajir melintir. Tapi demi Allah semenjak masuk Islam seluruh dunianya dicabut oleh Allah, tapi ia mendapatkan Rasulullah dan Allah di sisinya. Jadi Mus'ab bin Umair itu masuk Islam, Pak, langsung dipecat istilahnya, sampai sama orang tuanya dicoret dari kakak gitu ya, dikeluarkan dari keluarga, dimiskinkan, pakaiannya tidak sebagus dulu ya, jadi tidak setampan dulu ya. Padahal dulu cita-cita dari semua laki-laki pengen seperti beliau. Bahkan meninggalnya pun itu di medan perang, yang ketika akhirnya jenazahnya ditemukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin ditutup oleh Nabi, tapi yang ditemukan hanya sehelai kain burdok yang kecil itu juga. Kalau kepalanya ditutup, kakinya kelihatan. Kakinya ditutup, kepalanya kelihatan. Beliau pun punya amanah menjadi satu dari 6 orang yang pertama membuka Madinah, sehingga akhirnya Madinah menjadi muslim dan bisa menerima hijrahnya Nabi. Diawali oleh 6 pemuda ini, dipimpin oleh Mus'ab bin Umair. Dakwahnya luar biasa. Lalu dapat amanah memegang bendera panjinya Rasulullah, Ar-Roya ya, yang ketika bendera itu akan jatuh ke tangan musuh, tangan kanannya ditebas, putus, diambil dengan tangan kirinya. Tangan kirinya ditebas, putus, dipeluk dengan kedua tangan yang udah lepas. Yang penting bendera itu gak jatuh ke tanah. Meninggal dalam keadaan kedua tangannya buntung, Pak. Ya. Nah, Abdurrahman bin Auf iri kepada beliau. Maka yang nanyanya juga bingung. Ini bukankah semua orang di kota ini pengen sekaya engkau, wahai Abdurrahman? 1/3 kota Madinah pernah merasakan uangmu. Coba, 1/3 kota kalau nggak pernah dipinjemin uang sama Abdurrahman, pernah disedekahin uang sama Abdurrahman. Itu tajirnya apa kayak gitu, Pak. Kalau kita baca kitab Bidayah wa Nihayah, disebutkan kekayaan beliau pas meninggal ya, itu tersisa 6,2 triliun rupiah. Belum ada akuntan, belum ada rekening, Pak, zaman itu ya. Itu baru dalam bentuk nominal dinar dan dirham ya. Kalau dirupiahkan 6,2 triliun. Orang pengen jadi seperti beliau, tapi beliau iri sama Mus'ab. Kenapa? Karena ternyata Abdurrahman setiap harinya selalu berdoa, ya Allah, jangan engkau biarkan amal solehku di dunia engkau balas di dunia dalam bentuk betapa kayanya diriku. Demi engkau dan kemuliaanku, demi Allah aku gak butuh dibalas di dunia. Kalau bisa nanti dibalas di akhirat. Kenapa iri sama Mus'ab? Lihat Mus'ab, Islamnya dijaga sebegitu kuat, meninggalkan dunia sebegitunya, tapi di dunia gak dibalas dunia sedikit pun oleh Allah. Dicabut seluruh nikmat dunianya.
Maka Abdurrahman membayangkan, gak kebayang senikmat apa itu surga yang diterima Mushab nanti. Sedangkan Abdurrahman takut, ini gimana saya nambah lagi duit. Pernah beliau memberi kurma busuk, panen kurma busuk di satu negeri, diborong semuanya, rugi jelas karena nggak bisa dijual kurma busuk. Beberapa hari kemudian pintu rumahnya diketuk, utusan dari negeri lain yang sedang kena wabah penyakit. Kata dokter, kata tabib di negeri tersebut, obatnya cuma satu, kurma busuk, dan yang punya cuma engkau karena telah engkau borong. Izinkan kami membeli kurma busuk itu 10 kali lipat dari harga yang kamu beli. Gagal lagi miskinnya. Memang ada Pak orang yang Allah uji selalu gagal miskin, ya itu Abdurrahman. Tapi yang selalu gagal miskin ini irinya sama yang dunianya dicabut. Sedangkan kita mah kadang baru duha nih, baru selesai duha, mudah-mudahan toko hari ini ramai, Masya Allah ya. Ya nggak apa-apa sih, boleh gitu. Tapi ternyata tokoh-tokoh yang mulia di dalam Islam itu sebegitunya Pak. Malah irinya kepada orang yang dicabut dunianya. Justru takut kalau udah amal solehnya dibalas dalam bentuk di dunianya udah terlalu enak. Terus beliau takut kalau nanti di hadapan Allah dihisab. Terus Allah berkata, wahai Abdurrahman, tidak ada lagi nikmat untukmu di sini karena telah kubalas dalam bentuk betapa kayanya dirimu di dunia. Takut sampai nangis berdoa kayak gitu tiap hari. Gak pengen ya Allah, nanti saya gak butuh di dunia, nanti saya pengen di akhirat. Kita lebih butuh balasan amal kita di akhirat daripada di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikembalikan dulu kepada tuan moderator.